Saya sangat merekomendasikan webinar ini bagi frontliner, garda terdepan dalam pendidikan, yakni para guru, para kepala sekolah, dan juga siswa maupun orang tua serta pelaku pendidikan lainnya untuk lebih memahami asesmen nasional yang pemerintah akan lakukan September 2021 ini. Oke, apa suara saya kedengaran? Oke. Baik. Baik, apa suara saya jelas ya Bapak Ibu ya? Baik. Untuk Ganesatim, apa sudah mendengar suara saya? Sudah mendengar? Baik, baik, baik. Baik, senanglah saya sudah bisa bergabung ya. Setelah ternyata saya berbicara selama 5 menit lalu, ternyata tidak terdengar sama sekali. Saya mohon maaf. Kami mohon maaf atas keterbatasan dari device-device yang sedang kami gunakan. Baik, selamat datang Ganesamit semua. Saya ucapkan salam pembuka dulu ya. Ini agak masalah ya tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, ya, salam sejahtera dan salam kebajikan buat kita semua. Selamat datang, selamat bergabung bersama kami dalam webinar terbuka yang kami laksanakan untuk seluruh pustakawan, seluruh guru, siswa, kepala sekolah, bahkan orang tua, dimanapun Anda berada, tentang Asesmen Nasional 2021. Yang sebelumnya direncanakan dilaksanakan pada Maret 2021, namun ternyata diundur hingga September 2021. Ada apakah gerangan gitu ya? Walaupun ternyata dimundur hingga 2021, banyak survei yang mengatakan bahwa masyarakat Indonesia, khususnya tenaga pendidik di Indonesia atau penggiat-penggiat pendidikan di Indonesia masih abu-abu terhadap asesmen nasional dan perbedaannya dengan ujian nasional. Kemudian apa bedanya dengan AKM, kemudian apa itu survei karakter, kemudian apa itu survei lingkungan belajar, dan perlukah kita ikut bimbel istilah seperti itu ya untuk menghadapi asesmen nasional pada September depan. Kita akan membahas tuntas bersama salah satu penulis sekaligus penggiat buku ya, atau pemerhati pembukuan di Indonesia, Bapak Rusmianto, nantinya yang akan diperkenalkan langsung oleh Bapak Rusmianto, dan tentunya kami akan membuka tanya jawab juga bagi Bapak Ibu dan Ganesamit semua yang hadir di sini ya. Takutnya bukan Bapak Ibu, takutnya masih ada siswa di sini, jadi saya salah sebut nanti ya. Bagi Ganesamit semua yang mungkin masih bingung gitu, kami akan sediakan sesi tanya jawab, jadi Bapak Ibu bisa mengikuti hingga akhir begitu ya. Untuk membuka pada pembukaan dari webinar kita pada hari ini, saya persilahkan untuk Bapak Cogito Ergo Sumadi memberikan sepatah dua patah kata gitu ya untuk menyambut para Ganesamit di webinar nasional kita pada hari ini. Silakan Bapak Cogito. Baik, terima kasih Indah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang menjelang sore bagi Bapak Ibu, rekan-rekan dari seluruh Indonesia yang saat ini sudah bergabung di webinar yang kami selenggarakan. Nah, seperti yang Bapak Ibu mungkin sudah dapatkan ya melalui e-flyer maupun video promosi webinar ini, webinar kali ini khusus membicarakan tentang AN dan AKM. Ya. Nah, saya sebelumnya mungkin flashback sedikit. Ganesha Digital sebelumnya sudah mengadakan 2 kali webinar. Ya, webinar yang pertama itu kami membagikan tentang mengapa perpustakaan digital ya.
Ya, mengapa perpustakaan digital? Karena kita sudah masuk ke revolusi industri 4.0 di mana semua sudah mengarah ke digital, digitalisasi sudah tidak bisa kita hindari, termasuk juga di dunia pendidikan. Lalu webinar kedua kami lebih spesifik lagi membahas bagaimana kita bisa terus berjalan kehidupan kita khususnya pendidikan di masa pandemi ini secara maksimal. Nah, yang ketiga ini webinar diselenggarakan karena kami mau membahas khusus tentang apa itu AN dan AKM serta membedahnya secara lebih detail lagi. Nah, Bapak Ibu, seperti yang sudah di-share juga di e-flyer maupun video bahwa pada kesempatan kali ini webinar kita akan disampaikan langsung oleh seorang pemerhati perbukuan tapi juga pelaku di pendidikan ya. Beliau adalah kepala sekolah, beliau juga termasuk orang-orang yang aktif di dunia pendidikan bukan hanya di sekolahnya tapi di kota Semarang maupun di Jawa Tengah ya. Dan saya percaya apa yang disampaikan nanti akan sangat berguna bagi Bapak Ibu atau siapapun yang saat ini bergabung di acara webinar. Nah, saya sebelumnya juga akan infokan bahwa Ganesha Digital saat ini sudah membuka program perpustakaan digital gratis. Ya, saat ini sudah masuk gelombang keempat, di mana program perpustakaan digital gratis ini akan berakhir pendaftarannya pada tanggal 28 Februari 2021. Jadi buat Bapak Ibu yang institusinya, sekolah maupun perguruan tinggi atau komunitas literasi dimanapun berada yang belum memiliki perpustakaan digital dan ingin memiliki perpustakaan digital, silakan boleh mendaftarkan kepada kami. Nanti kami akan berikan kontak personnya, bisa Bapak Ibu atau rekan sekalian hubungi ya. Nah, salah satu juga yang menjadi highlight di tahun ini adalah adanya AN dan AKM ya. Jadi Bapak Ibu tidak perlu bingung, tidak perlu khawatir. Oleh karena itulah webinar ini kita adakan ya untuk Bapak Ibu bisa memahami secara lebih detail lagi apa itu AN dan AKM ya. Betul seperti Indah sampaikan, kami ada mengadakan bukan seminar ya, kami mengadakan survei di mana kami bertanya kepada pelaku pendidikan, dalam hal ini banyak pustakawan, tentang AN dan AKM. Ya, sebagian besar dari mereka menjawab mereka sudah mendengar tentang AN dan AKM. Namun, sebagian besar dari mereka juga banyak yang belum memahami tentang apa itu AN dan AKM. Oleh karena itu, kami membuat webinar ini agar pelaku pendidikan khususnya atau semua orang yang ada di dalam dunia pendidikan, baik itu orang tua, siswa, siapapun yang peduli dengan dunia pendidikan bisa memahami tentang AN dan AKM ini. Nah, Bapak Ibu, saat ini saya sudah memegang ya buku cetak Smart AKM ya. Buku cetak Smart AKM ini saat ini memang belum semuanya sudah jadi ya, udah selesai dicetak, namun saya sudah pegang contohnya seperti ini ya. Ini yang buat SD, lalu ini buat SMP dan MTS ya. Ini yang buat SMA. Dan ini yang buat SMK. Ya. Jadi Bapak Ibu, kami upayakan ya, kita doakan sama-sama agar di minggu ketiga bulan Februari ini bukunya sudah siap untuk Bapak Ibu boleh dapatkan. Namun sebagai informasi tambahan juga, untuk buku digitalnya atau e-books-nya, untuk Smart AKM sudah bisa Bapak Ibu dapatkan di aplikasi Ganesha Digital. Jadi Bapak Ibu yang belum memiliki buku digitalnya, silakan Bapak Ibu pertama Bapak Ibu bisa download ya atau mengunduh aplikasi Ganesha Digital di Play Store untuk HP Android dan App Store untuk HP Apple atau iPhone. Lalu kemudian bisa membeli atau mendapatkan e-book Smart AKM tersebut di aplikasi Ganesha Digital tersebut. Jadi Bapak Ibu
Tentunya kami berharap Bapak Ibu yang saat ini sudah hadir atau rekan-rekan, kalau ada siswa di sini, kalau ada orang tua siswa boleh ketik di kolom chat ya. Oh, saya bukan Bapak Ibu guru atau kepala sekolah, saya adalah siswa. Saya adalah orang tua siswa, silakan bisa perkenalkan diri. Dan jangan khawatir, Bapak Ibu atau rekan-rekan semua yang saat ini mengikuti webinar tidak akan mendapatkan apa-apa. Pertama, Bapak Ibu sudah dapat pasti materi yang akan disampaikan dengan secara detail oleh pembicara kita nanti. Yang kedua, Bapak Ibu dan rekan-rekan bisa mendapatkan e-sertifikat ya. Caranya mudah sekali, nanti pada sesi tanya jawab setelah presentasi dari Pak Rusmiantonya, kita akan berikan link Google Form untuk diisi oleh Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian di kolom chat baik di Zoom maupun di YouTube ya. Silakan bisa diisi nanti link Google Form-nya, jangan lupa. Nanti kami akan buatkan e-sertifikatnya dan mengirimkan materi presentasinya kepada Bapak Ibu dan rekan-rekan semua. Oke, semoga Bapak Ibu dan rekan-rekan semua yang saat ini hadir, atau saya biasa memanggilnya Ganesha Mates ya, rekan-rekan Ganesha bisa menikmati webinar kita pada siang jelang sore hari ini, sekalipun mungkin terkendala oleh teknologi ya, keterbatasan kita, mungkin faktor sinyal internet atau gadget kita yang suka hang ya, kadang bisa keluar dari Zoom sendiri, tapi mohon bisa bersabar, mohon bisa pelan-pelan ya ikuti, bisa dicerna baik-baik agar apa yang disampaikan oleh kami pada siang jelang sore hari ini berguna bagi Bapak Ibu dan rekan-rekan semua. Tetap jaga protokol kesehatan. Kalau Bapak Ibu atau rekan-rekan sedang menonton atau mengikuti Zoom webinar via Zoom atau YouTube ya bersama-sama, tetap terapkan protokol kesehatan, 4M jangan dilupakan. Mari kita nikmati webinar pada siang jelang sore hari ini. Saya kembalikan lagi ke Indah. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Cogito untuk welcome speech yang sangat menginspiratif gitu ya. Terima kasih juga sudah mengingatkan kami dan mengingatkan saya khususnya mengapa kami memanggil rekan-rekan semua di sini, Bapak Ibu semua, sebagai Ganesha Mates gitu ya, karena Ganesha Mates berarti sahabat Ganesha, ya seperti itu. Baik, tanpa mengulur-ulur waktu lebih lama lagi, saya akan serahkan langsung webinar pada kali ini ke intinya saja. Iya, saya persilahkan untuk narasumber one and only kita. Silahkan Bapak Rusmianto untuk memberikan narasumber dan beberapa informasi-informasi terkait asesmen nasional. Silahkan Bapak Rusmianto. Iya, terima kasih Mbak Indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Syukur kehadirat ilahi, agenda acara terselenggaranya webinar ini yang semoga bermakna nanti bagi kita semua. Saya sangat semangat Ibu Bapak semua pada siang hari ini bersua dengan Ibu Bapak. Mengawali acara webinar ini, saya ucapkan hormat saya untuk pemangku kepentingan pendidikan selaku pengambil keputusan kebijakan manajerial di satuan pendidikan. Mungkin ada dinas pendidikan, pengawas, yayasan, kepala sekolah, pustakawan, dan lain-lain. Juga untuk ortu siswa, saya ucapkan selamat datang guru kedua di rumah dalam masa PJJ ini, atau malah menjadi guru pertama ini. Kemudian sahabat para guru ini, para dosen, penulis, itu kehadirannya penting ini. Karena dari Kemendikbud ada program besar untuk menjadi programmer berpikir siswa tentang mengubah paradigma berpikir kritis. Kemudian para siswa yang berbahagia, kalian akan menikmati model penerapan pembelajaran kritis dengan ANAKM. Tak lupa Komisaris GDC, Bapak Ketut Suwardana, Direktur GDC Bapak Kogito, juga Chief Publishing Pak Dion Sihotan dan tim semua. Tak lupa tentunya
adalah teman-teman penulis kami, tim kami, ada yang dari dosen-dosen Yohanes Surya, ada dari BINUS, ada ketua MGMP, ada dan lain-lain aktivis di komunitas penulisan. Selamat siang Ibu Bapak semua. Saya mengawali dengan sebuah quote yang menarik. 7:30 tadi, saya baru saja menerima BA, quote dari Kadinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, Bapak Dr. Habibul. Roh mendidik adalah cinta. Bila Anda tidak memiliki persediaan cinta yang berlimpah, jangan masuk dalam tugas mendidik. Bukan saja Anda merasa berjalan di padang gersang, anak-anak juga akan merasa kekeringan cinta dan kasih sayang. Merinding saya membacanya. Ini pasti Bapak Ibu semua yang hadir di sini mendidik dengan cinta. Karena cinta adalah sebuah kekuatan untuk mengubah. Pada siang hari ini, karena rasa cinta kita untuk mengubah pendidikan lebih baik, webinar ini saya beri judul Pintu Gerbang Intelektualitas Muda Berkarakter Pancasila melalui Model Sekolah Efektif. Saya ingin menyampaikan dua hal. Yang pertama itu penting, paradigma baru yang perlu dibangun di dalam dunia pendidikan, menyambut AKM-AN ini. Yang kedua, teknis dan pelaksanaan AN. Ini semuanya dalam payung menuju muara merdeka belajar Mas Mendikbud Nadiem Makarim. Itu, Ibu Bapak. Sebenarnya ini cetak biru AKM supaya pandang sama. Ini persoalan serius bangsa. Tapi mari kita sikapi potret kognitif selama ini pendidikan ini dengan optimis dengan hadirnya merdeka belajar ini. Saya yakin bangsa dan negara ini Kemendikbud, Ceki Dinas Pendidikan sangat apresiasi positif terhadap acara siang ini. Ibu Bapak yang saya hormati, mungkin akses informasi terdengar beragam tentang UN diganti AKM, UN diganti AN, begitu. Nah, hasil asesmen pendidikan adalah wajah kita nanti. Itu. Sebelum ke sana, Ibu Bapak yang kami hormati, kita lihat hasil wajah pendidikan proses berpikir anak kita. Saya punya pengalaman yang mungkin Bapak Ibu sama punya pengalaman, karena saya juga pendidik, juga menjadi dosen tamu di beberapa perguruan tinggi. Saya tes, coba menggambar, mesti konsepnya sama itu. Bapak Ibu akan gambar pemandangan, mesti ada kesamaan. Gambar gunung, gunungnya dua, di atas gunung ada apa Bapak Ibu? Matahari, di bawah dua gunung ada apa? Sawah, sawah ada apa? Jalan dibelah dua. Di atas gunung ada apa? Dua gunung itu ada burung, burungnya angka 3 tidur, di balik gunung ada awan, itu sama. Saya ngetes ke murid, ballpoint ini baik atau tidak? Jawabannya 2, baik dan tidak. Mereka tidak baik dari sisi apa? Warna, dari sisi harga, dari sisi dan lain-lain. Saya juga pernah mengecek mahasiswa semester akhir karena saya mengajar mata kuliah penulisan kreatif. Coba gambar bebek. Bebek semuanya menengok ke kanan. Semuanya tidak ada bebek yang menengok ke kiri, yang lehernya di danau itu masuk ke air, atau bahkan hanya kelihatan danaunya, bebeknya mencari ikan di dalam. Tidak ada. Itu. Jadi itu adalah gambaran proses berpikir yang homogen, yang tidak kritis. Padahal persoalan personal, sosial, budaya, sains tidak bisa dipecahkan dengan cara berpikir yang homogen. Nah ini latar belakang pentingnya kita paradigma baru berpikir kritis dalam AKM. Ini. Kalau mau diruntut panjang wajah pendidikan kemarin, kita akan terkejut lagi. Itu. Saya punya mahasiswa dari seluruh Indonesia itu, saya suruh buat majas gaya bahasa personifikasi. Semua contohnya sama itu. Majas personifikasi, nyiur melambe-lambe, ombak bekejar-kejaran di pantai. Itu mahasiswa dari Riau, dari Kalimantan, dari Jeporo, dari macam-macam. Ini keseragam berpikir. Mestinya berpikir itu untuk intervensi, menyimpulkan, kemudian mengevaluasi, kemudian bisa menciptakan ide baru, membuat kalimat-kalimat baru. Jadi itu yang kita akan bahas pada siang hari ini. Ibu Bapak yang saya hormati, izin saya akan memulai webinar ini supaya efektif dengan tayangan.
Ya. Ini judul yang saya ambil, pintu gerbang AN, pintu gerbang hadirnya intelektual kritis berkarakter Pancasila melalui model sekolah efektif. Itu Bapak Ibu. Nah, saya perkenalan, saya Rusmianto, tinggal di Semarang, setiap hari perjalanan 127 km menuju Wonosobo. Di sana diamanai mengampu pendidikan dengan jalan yang eksotis, 2 gunung Sindoro Sumbing, penuh kabut. Pada siang hari ini saya akan sodorkan sebuah tayangan tahun 2075. Ayah ibuku bercerita, dulu tahun 2020 ada pandemi melanda seluruh dunia. Pembelajaran tatap muka, PJJ. Pemerintah memberikan bantuan kuota, guru karyawan, WFO, WFA. Mobilitas dibatasi. Penduduk Indonesia 269 juta, 181 dapat vaksinasi COVID bertahap. UN sayonara. Mas Mendikbud gaungkan Merdeka Belajar untuk memotret komprehensif mutu di satuan pendidikan. Sekarang tahun 2075, dunia sudah dalam tatanan baru. Jadi Bapak Ibu, ini ciri teks AKM itu adalah futuristik, kekinian, sesuatu yang aktual, bahkan jelas bermanfaat dan akan membawa berpikir kritis. Siapa yang bercerita di sini? Cerita orang tua itu terjadi tahun berapa? Berapa tahun yang lalu? Jika pertumbuhan penduduk Indonesia 1%, berapa jumlah penduduk Indonesia pada tahun itu? Begitu. Kemudian penduduk 269 juta jiwa tahun 2020 atau tahun 2075. Mengapa yang divaksin hanya 181 jiwa? Skala prioritasnya siapa? Itu pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari teks ini. Jadi teks yang bahwa teks ciri teks AKM adalah bisa the time tunnel, jadi menuju lorong waktu yang membuat anak berimajinasi. Begitu. Jadi Ibu Bapak yang kami hormati, kalau ini terjadi tahun 2075, ini foto saya usianya sudah 100 lebih. Mungkin hanya ada di foto. Yang bercerita bukan saya, tapi anak-anak saya. Gitu. Ini Bapak Ibu yang kami hormati, ini untuk prolog pembuka bahwa dari sebuah teks kita bisa sangat belajar banyak, sosial budayanya apa yang terjadi dengan 5M secara luas dan sebagainya. Itu proses kognisi anak akan kita bawa ke sana. Ini tadi slide di awal, ini maaf, tak kenal maka tak sayang, ini identitas saya singkat saja. Ya ini, Ibu Bapak. Jadi catatan soal AKM yang saya pahami secara kritis, sebuah revolusi paradigma berpikir. Jadi teksnya itu. Jadi seorang pendidik, seorang penulis, seorang siswa, orang tua, pilihlah teks-teks yang bermakna karena dia akan membangun cara berpikir. Di dalam teks akan memuat sebuah persoalan kemasyarakatan yang sangat luas, ada ide-ide untuk solusi, ada banyak hal. Karena teks AKM nanti harus membangun proses kognitif, mengembangkan individu sebagai warga Indonesia dan juga sekaligus warga dunia. Ini platform kami memahami teks AKM. Nanti lebih jelas di belakang. Jadi banyak-banyak teks di Jakarta tahun 2025 itu keluarkan mobil dari garasi rumah aja sudah macet. Begitu. Itu akan menginspirasi MRT dan seterusnya. Jadi canggihnya toilet Jepang itu. Nah itu saya pikir anak-anak perlu dibawa ke sana secara luas begitu.
Karena wajah peradaban bangsa itu ada yang mengatakan salah satunya terletak dari kebersihan toiletnya. Itu. Ini kan sebetulnya masalah SDGs itu. Yang nomor 10 tentang kesenjangan, tentang ketimpangan, masalah macet, masalah sustainable development government goals nomor 11 tentang apa? Kota ramah kota begitu. Jadi semua tek-tek itu nanti muaranya ke SDGs itu. Sustainable yang dikeluarkan oleh PBB menjadi kepedulian warga dunia. Jadi parameter kemiskinan, kesehatan dan sebagainya semua itu sebuah wajah yang perlu dikenalkan ke anak didik kita dalam sebuah tek itu. Jadi banyak itu tentang toilet itu, anak bawa ke toilet. Bagaimana kalau Bapak Ibu saya pikir juga sudah tahu di toilet Jepang itu kita semuanya serba sensor begitu. Ada duduk kalau dingin bisa dihangati dengan disentuh. Duduk bisa keluar musiknya supaya kalau bersebelahan toilet umum tidak bunyi. Ada pengharum supaya tidak bau, tinggal ditombol ke bawah. Ada cuci belakang, cuci bekang, ada pengering, warm, dan ada banyak hal. Mungkin kalau ini PJJ yang meningkat lagi ilmunya di layar sentuh. Nah, tetapi di dalam teks itu supaya anak bisa berimajinasi, punya ide baru, tapi juga bisa membandingkan dengan kenyataan di masyarakatnya. Karena SDGs itu sebuah 17 tema besar pembangunan juga negara berkembang juga disinggung. Bagaimana menghubungkan parameter kemiskinan di sebuah kota kabupaten. Karena ada indikatornya memang tidak punya toilet itu banyak. Begitu. Jadi sebenarnya tek-tek ini juga akan suatu kemajuan melihat ke negara lain juga tumbuh nasionalisme. Bagaimana menjadi penyemangat bahwa kita harus maju, kita harus akselerasi, berpikir futuristik, mengajak mengajak anak didik calon pemilik masa depan ini untuk punya sebuah kerangka berpikir kritis, muda kritis. Nah, kuncinya Bapak Ibu guru. Tek AKM itu disajikan dengan menarik, Bapak Ibu. Kita lihat sedikit tentang, saya pikir UN, masa lalu kita, sebuah catatan UN. Mengapa terbentuk tadi di prolog saya sampaikan, memang tagnya sepotong. Gitu. Ibarat gajah ya kita hanya diberi telinganya, belalainya, jadi gajah itu gemuk kalau pas diberi kakinya. Jadi pesan nilai inspirasi yang tersampaikan jelas tidak utuh di UN. Karena pengalaman saya menulis UN berkali-kali dan banyak buku soal UN, itu ya informasi yang tersampaikan terpaksa harus dipotong. Seorang laki-laki naik kereta api dengan 2 anak kecil. Laki-laki itu langsung seorang ayah tampaknya tidur, anak-anak itu berkeliaran lari-lari gembiranya di kereta api, penumpang kereta api yang lain sangat terganggu dengan ulah anak kecil itu, laki-laki ayah itu diam saja, tidur saja memejamkan mata atau seolah-olah tidur. Karakter laki-laki ayah itu apa? Nah, itu kan sepotong. Itu tidak peduli, cuek, tidak tahu diri dan seterusnya, terpaksa opsinya begitu. Padahal ayah ini ditelepon untuk menuju ke rumah sakit, ibunya yang sedang di rumah sakit opnam meninggal. Ia memberikan kesempatan anak-anak pada bahagia di menit-menit terakhir. Karena terpotong, inspirasi, nilai, pesan menjadi tidak tersampaikan secara utuh. Inilah, selamat tinggal sayonara UN, tidak ada pilih kancing baju, tidak ada menunggu suara tokek, gambling, karena AKM nanti soalnya sangat memvariasikan cara berpikir. Jadi tidak bertujuan instan dan sebagainya. Begitu Bapak Ibu. Dan lain-lain tentang UN bisa kita kembangkan. Nah, ini yang saya sebut Bapak Ibu yang berbahagia, orang tua, kepala sekolah, bahwa dasar untuk Bapak Ibu mengubah paradigma berpikir adalah mencari teks literasi yang mencerdaskan. Membuat siswa berpikir masalah global, tapi sebenarnya juga masalah lokal. Masalah SDGs, 17 tema besar ini kan ini sampai tahun 2030, program PBB. Itu. Nah, inilah yang Bapak Ibu ambil sebagai payung tema. Ini ada persoalan negara berkembang, persoalan negara maju, yang kompleks. Inilah yang kita hadirkan kepikiran anak-anak. Itu. Sehingga apa yang dimau pemerintah lewat Kemendikbud, Ceki Pusmenjar itu tercapai. Inilah tema-tema besar. Wajah peradaban bangsa dilihat dari budaya literasi anak-anaknya. Kita bawa anak-anak beradab. Sehingga dunia nanti melihat hasil tim tidak seperti ini. Bisa, aksi,
PES, macam-macam itu. Semuanya mengacu ke tema 17 ini, Bapak Ibu, sebagai catatan ini. Bagaimana tentang apa ini? Kemiskinan, tentang apa ini? 17 tema. Kelaparan, dan seterusnya itu. Ini tema-tema yang nanti di survei lingkungan belajar, survei karakter itu berjalin kendini dan bergaris ke sana. Bagaimana kualitas pendidikan itu di situ. SDGs nomor 4 itu. Kemudian masalah gender. Kalau Bapak Ibu tadi menyimak, saya selalu menyebut Ibu dulu sebelum Bapak Ibu. Tidak pernah saya nyebut Ibu Bapak yang terhormat. Saya juga kesadaran gender itu. Jadi 17 tujuan pembangunan berkelanjutan ini dalam sidang umum PBB 2015 memastikan semua negara harus peduli. Soal AKM, ini sebuah gerakan komitmen pemerintah mengajak dunia pendidikan mengembangkan para berpikir anak dengan mindset SDGs ini lokal tapi bisa berpikir global. Global sebetulnya adalah masalah lokal. Masalah SDGs nomor 6 itu. Clean water and sanitasi itu di mana-mana penuh masalah. Ada desa yang air minum untuk mandi, di kota air mandi untuk minum. Ada ketimpangan sinyal, SDG nomor 7 itu listrik. Nah, ini yang perlu disetarakan dan sebagainya. Masalah-masalah ketimpangan itu SDG nomor 10. Nomor 10, reduce inequalities itu. Kaya miskin, saya pikir itu persoalan di banyak negara. Bagaimana itu? Nomor 16, life below water itu. Maksudnya kehidupan bawah laut itu. Laut kita lebih-lebih maritim. Wajib kita ada teks pembelajaran seperti ini. Maksud saya kehidupan di bawah laut bukan drone bawah laut, Bapak Ibu. Dan seterusnya. Ini tema-tema besar yang mestinya kita usung menjadi persoalan anak-anak kita. Sehingga anak-anak kita tidak asing dengan lingkungannya. Karena nanti implikasinya pembelajaran dari AKM itu dengan konten ini akan membangun kompetensi. Kompetensi membaca ini akan membangun konten begitu. Jadi itu yang akan kita capai, learning to read, reading to learn. Jadi seperti itu sebetulnya, Ibu Bapak yang kami hormati. Ini wacana baru yang harus Bapak Ibu simak dengan baik. Itu. Nah, modalnya apa Bapak Ibu? Itu piramida ini kepala sekolah, pemangku kebijakan itu manajerial, supervisor, dan seterusnya pengambil kebijakan. Sudah saatnya ini cara berpikir yang apa judul teks di atas sudah menjadi masa lalu yang sepotong. Kita bangun kuncinya adalah proses membaca kritis supaya lahir berpikir kritis. Biasakan anak didik kita yang hebat untuk diajari memahami teks yang hebat. Teks hebat itu di SDGs secara kritis. Itu. Jadi Bapak Ibu, berpikir kritis itu paradigmanya seperti itu yang kita lakukan. Jadi bukan hanya membaca literal itu, tapi di atasnya interpretatif, inferensi, kreatif. Itu. Literal hanya teks tersurat itu, menemukan. Di sana harus ada membandingkan, harus memahami apa siapa jelas. Yang kedua membaca itu harus tahu ada perubahan apa, ada ide apa, ada kejadian apa, ada inferensi kesimpulan apa, ada ide-ide baru, pengetahuan baru yang ditemukan apa untuk menyambut persoalan di masyarakat, di keluarganya, di dunia. Jadi Bapak Ibu adalah programming otak anak, karena teks itu sebenarnya kaya dengan persoalan dan kaya dengan solusi. Itulah kekayaan intelektual anak didik kita diisi dengan itu. Karena belajar adalah proses pengisian, Ibu Bapak. Kita begitu bersemangat membangun ini karena apa? Harus bersemangat supaya tadi di judul otak-otak saraf-saraf menyambung menjadi intelektualitas dengan segala persoalan yang membumi lokal, global juga lokal. Karena kenyataannya sungguh menyedihkan, memprihatinkan. Maka jadikan isu penting. Salah satu isu penting, sekali lagi, jadikanlah isu penting. Betapa membaca kritis adalah budaya yang prestisius. Karena membaca adalah sebuah keterampilan. Mahir itu perlu dipelajari, dimasifkan. Itu banyak perguruan tinggi monggo masuk, dosen masuk untuk melakukan yayasan masuk, dinas masuk, lomba-lomba, pelatihan,
gurunya, muridnya. Jadi itu semuanya harus bersama-sama menyambut lahirnya anak-anak muda generasi kritis ini. Kalau Bapak Ibu itu bisa tahun 2030, karena SDGs itu 2015-2030, pengembangan dari MDGs itu akan terjadi boom kaum intelektual muda Indonesia yang kritis dan peka terhadap persoalan warga dan sebagai warga Indonesia sekaligus dunia. Pintu gerbangnya itu. Nanti akan banyak anak muda kritis, ide-idenya baru, mengadakan riset. Pintu masuknya ya persoalan-persoalan dunia tadi. Nah, inilah sebetulnya kebangkitan raksasa literasi Indonesia, kuncinya udah di Bapak Ibu. Kita semua pemangku kepentingan. Itu. Ibu Bapak yang kami hormati, ada hal yang menyedihkan bahwa ini akan saya senang mencermati data-data ini sebagai penyemangat yang sudah sering orang bicarakan. Hasil tim kita itu tahun 2003 juga di bawah standar. 2007 kita ranking 13, 2011 ranking 8, 2015 ranking 5, tetapi maaf, dari bawah nomor sepatu. 2019 kita tidak ikut. Pengalaman saya menjadi asesor PISA juga menunjukkan bagaimana memang PISA itu nanti kan seperti AKM itu. Parameter diambilnya itu by name oleh pemerintah, akses pemerataan sosial ekonomi, basisnya itu karena untuk mengisi PISA itu ada data orang tua, data latar belakang anak didik, dan sebagainya supaya adil, supaya ada akses ini pemerataan pendidikan itu. Seperti dalam Digis tadi. Jadi tidak bisa memilih. Karena tidak sakit tidak boleh diganti. Jadi PISA juga tidak jauh beda. 2015 kita ranking 8, 2019 ranking 6. Saya punya data begitu. PES itu juga 65% membaca lemah, 28% membaca sedang, 2% yang semua dan seterusnya. Itu. Kita ranking 5 lah. Dari bawah di atas Afrika. Itu. Jadi kita prihatin, kita serius. Ini adalah wajah bangsa lewat apa? Bisa dilihat dari budaya membaca anak-anak penerus bangsa ini. Ini persoalan serius. Jadi ini data akurat karena antara PISA kita punya aksi, asesmen kompetensi yang Indonesia itu. Sain juga rankingnya sama antara PISA dengan aksi itu. Yang perlu dipahami bahwa data ini akurat, bukan hanya data kosong. Karena basic membaca itu adalah proses berpikir, menemukan, memahami, menganalisis, mengevaluasi, menangkap pengetahuan baru. Ini ciri intelektualitas. Pintu masuk menjadi intelektual. Di sana ada karakter, ada kerja keras, ada kompetitif, ada ingin tahu, ada konsentrasi. Ini PR besar. Nah, saya pikir kita semangat untuk memandang persoalan ini menjadi koreksi kita bersama. Karena saya pernah membaca soal PISA, karena waktu menjadi tahun 2015 asesor banyak jawaban kosong, kemudian jawaban salah. Saya tidak tahu ini persoalan enggan atau tidak punya daya juang atau persoalan yang lain. Jadi generasi muda, anak-anak siswa di sini persoalan ini harus kita bangun bersama. Ibu Bapak yang kami hormati, itulah cerminan SDM kita, tetapi kita sangat optimis bahwa peradaban dilihat dari budaya baca. Untuk itu maka lahirlah dari Mas Menteri kita ini tadi ASN. Jadi tidak cukup hanya AKM, perlu ada survei karakter. Kalau AKM ya ibarat burung terbang hanya sayap satu itu. Perlu sebuah hadir apa? AKM, survei karakter. Karena itu akan puncak dari pengetahuan adalah akhlak tadi, karakter. Bisa adaptasi, bisa menyelesaikan persoalan yang di dalam dunia global itu. Dan juga sebagai nanti triangulasinya adalah survei lingkungan belajar. Maka harus lengkap. 3 ini utuh, tidak boleh terpotong-potong, terpisah. Baik dalam pemahaman, baik dalam pelaksanaan, baik dalam referensi. Gitu. Maka lahirnya Mas Menteri namanya asesmen nasional. Ini Ibu Bapak. Jadi inilah Bapak kita Mas Menteri Nadiem Makarim dengan salah satu merdeka belajarnya sebetulnya instrumennya ini selain RPP,
satu lembar, guru penggerak, sekolah penggerak, salah satunya AN ini. Bapak Ibu yang kami hormati, bahwa AKM itu sebetulnya ya, tujuan sekolah itu apa toh? Tujuan sekolah itu pengembangan kompetensi dan pengembangan karakter. Kalau pengembangan kompetensi dan karakter terbangun, itu akan menjadi sekolah efektif. Sekolah efektif itu bisa digali, bisa digarap ini para dosen, para guru BK dengan sekolah yang lingkungan belajar yang efektif. Kami menyiapkan instrumen secara luas itu nanti. Jadi alat potretnya adalah AN ini. Dipotret harus jujur. Itu kuncinya jujur. Untuk masuk ke karakter ya harus punya karakter dulu agar terdiagnosis tepat teman-temannya. Jangan sedang sakit gigi bilangnya sakit hati. Nanti treatmentnya lain. Begitu. Ibu Bapak yang kami hormati, bahwa ini tujuan asesmen nasional itu sebenarnya memotret, menghasilkan informasi, gambaran sekolah, kualitas sekolah menjadi sekolah model yang efektif. Itu intinya 3 ini menjadi satu rangkaian utuh, tidak boleh menjadi kuping, tangan atau gajah atau telinga seperti tadi ke pembelajaran, harus menjadi satu yang holistik begitu. Jadi itu Ibu Bapak yang saya hormati. Saya pikir ini nanti ini akan menjadi platform kami dalam menggarap sebuah informasi secara utuh. Itu. Saya agak cepat saja. Itu Bapak Ibu. Nanti literasi ada 2, literasi membaca dan literasi numerasi. Dan survei karakter larinya ke 6 profil Pancasila. Kami ini kembangkan menjadi indikator-indikator. Survei lingkungan juga kami kembangkan menjadi indikator-indikator. Memang referensi minim, tapi kami berusaha mengambil dari berbagai sumber, karena AN naskah akademiknya kelihatannya belum muncul. Jadi banyak hal orang butuh informasi tentang bagaimana toh survei karakter dan survei lingkungan belajar untuk mengantar anak kita menjadi berpikir kritis yang utuh. Jadi masalah karakter itu nanti akan saya singgung secara menarik, juga masalah lingkungan belajar. Itu. Ini Bapak Ibu perlu diketahui secara teknis, tadi saya sudah masuk informasi yang kedua untuk efektivitas waktu. AKM itu secara teknis nanti siswa SD 30, siswa SMP MTS 45, siswa SMA 45. Kalau siswanya kurang dari ini ya semuanya ikut. Itu. Survei karakter itu jumlahnya Ibu Bapak 30, 45, 45. Survei lingkungan belajar itu dilakukan oleh siswa, kepala Bapak Ibu guru, semuanya itu. Kalau tidak ada yang sakit, ditunggu sampai 2 minggu. Ada kepala sekolah, jadi ini sebuah triangulasi, data yang akurat nanti yang hadir. Itu. Ibu Bapak yang kami hormati, di masyarakat ada hal yang karena keterbatasan informasi, simpang siur informasi, apakah AN menggantikan UN? Begitu. Perannya tidak mengganti UN, tapi ada yang peran yang diganti. Itu pada hal yang diukur, pada target. Itu nanti kalau pada UN itu kan kelas 12. Setelah selesai untuk apa? Tidak ada perbaikan. Nanti di AKM itu kelas sebelum kelas akhir. Kelas 5, kelas 8, kelas 11. Jadi begitu ketahuan data, nanti ada treatment, ada pembengkelan, ada perbaikan, maka yang tes itu bisa menikmati, bisa menilai perbaikan selanjutnya apa. Itu. Kemudian ada hal yang menarik ini yang saya di masyarakat kok jarang mendengar pada pojok ini. Peserta didik di pojok ini, peserta didik kelas 12 yang memerlukan itu. Jadi ini kan tidak bisa daftar ini by name oleh pemerintah, oleh Kemendikbud. Kemarin sekolah-sekolah sudah mengirimkan data, nanti berdasarkan akses kesetaraan akan dipilih dari sosial ekonomi yang beragam, dari negeri swasta, dari barat dan timur, dari lower dan upper dan seterusnya, supaya nanti terdiagnosis sekolah itu sudah memberikan sebuah inklusi kesetaraan tidak dalam pembelajaran. Nah, ada hal menarik, tidak boleh daftar kecuali ini peserta didik kelas 12 yang memerlukan akan mendaftar diri untuk AKM. Ini saya juga jarang mendengar.
peserta didik kelas 12 yang memerlukan bisa mendaftarkan diri untuk AKM individu. Gitu. Nah, ini pada tahun berapa itu? 2016, kemudian saya sempat observasi di tugas Jawa Tengah ke SMA Pakris di sana. Di sana juga ujian nasionalnya hanya literasi, membaca dan numerasi. Anak-anak bisa ikut, bisa tidak. Itu. Jadi artinya literasi membaca dan numerasi itu kan sendok dan garpu untuk bisa mengambil ilmu jembatan, menjadi alat berpikir untuk semua hal kehidupan. Itu. Jadi dua itu. Dalam bahasa ekstrim apapun boleh dihapus, dua itu jangan. Karena itu dasar begitu. Malah di Eropa juga ini juga sudah sama itu. Saya dengar di Malaysia juga UN itu menjadi yang kita dengar-dengar, dan sekarang kita sudah sampai ke sini. Begitu, bisa ikut, bisa tidak. Nah, itu Ibu Bapak paradigma-paradigma baru yang berkembang. Nah, saya pikir bentuk soal AKM Bapak Ibu bisa lihat. Jadi literasi membaca ini pengembangan soal AKM, orang tua mungkin perlu tahu ini. Jadi ini perlu menjadi pengetahuan bersama antara ada istilah baru. Kalau dulu di awang-awang itu kita bicara bagaimana kelas 1 sampai kelas 12. Kalau dulu kan kelas 1 sampai 6, kelas 1 sampai kelas 3. Kita sudah sampai seperti dunia, kelas 1 sampai kelas 12. Ini sudah ada level 1, sesuatu yang baru itu istilah level. Itu semuanya saya pikir perlu memahami ini. Begitu. Bagaimana bentuk soal? Ini. Jadi komponen AKM, saya pikir stimulus tadi, SDGs 17 tema besar, itu tentunya tidak mengandung unsur yang kita sudah tahu. Nah ini, tag itu harus mengantarkan ke proses kognisi, itu yang dibangun. Sebuah tag itu mesti ada konten, konteks. Lah ini, Bapak Ibu harus sadar sebagai pendidik, operator, programmer, bukan operator, programmer, operator ya, menciptakan generasi intelektual, proses kognisi harus kritis. Kritis itu tadi ada dari proses taksonomi belum bisa, dari membaca kritis yang tadi saya sampaikan bisa. Ada konteks, ada ini bentuk soal. Kalau dulu bentuk soal pilihan ganda bisa menghitung kancing, sekarang menjadi lebih sangat kaya, menjadi kecerdasan majemuk bisa mengantarkan ke sana. Ini saya agak terkejut karena pada tahun 2015 mencermati dan mengoreksi soal PISA anak-anak, itu kita biasa saya membuat soal pilihan ganda, tiba-tiba disodorkan ada benar salah, ada memilih opsi pilihan ganda majemuk itu memilih lebih dari 2, ada opsinya 4, 5, isi yang sangat panjang itu, tapi sangat bermakna. Kemarin saya kelihatannya tag-tag yang PISA itu memang tag SDGs, kemudian di berbagai negara diterjemahkan secara utuh, hanya bahasanya yang diganti. Kami coba ke anak-anak itu susah ya Pak, tapi kok menarik endingnya. Ada sesuatu yang tidak terduga, mencerahkan. Sangat ada persoalan yang mereka menjadi ingin berpartisipasi, menanggapi itu. Itu jadi hal-hal baru ini Bapak Ibu. Saya agak cepat saja. Nah ini. Jadi Bapak Ibu mengajar kalau sudah punya konten yang bagus. Konten yang bagus, tag. Kalau literasi membaca kan isinya tag informasi apapun itu. Tag sastra untuk kalau numerasi tentunya saya pikir ini ada aljabar, ada bilangan geografi. Orang eksak paham ini. Nah ini proses kognitif yang perlu dibangun Bapak Ibu. Membaca tag ya harus menemukan informasi terserah siapa, kapan, mengapa, bagaimana. Bisa membandingkan, bisa mengidentifikasi pada interpretasi, bisa menemukan perubahan, bisa menilai ini bagaimana, bisa menemukan ide baru, akhirnya memperefleksikan ke persoalan-persoalan masyarakat dirinya, dan itu konteksnya sama, mesti personal, sosial, budaya, dan saintifik. Dalam buku Pusmenjar kami mengacu betul menjadi platform ini dari desain pembelajaran kognitifnya, kompetensinya, kami acu betul dalam SMART ini. Bagaimana sosial budaya menjadi porsi yang besar, lebih besar. Bagaimana kemudian ini secara gradasi mana yang menjadi skala prioritas dalam persentase sudah kami tata betul, Ibu Bapak Ibu, dalam hal ini. Ini bentuk-bentuk soalnya untuk mengenal, itu ada persentasenya juga.
Bagaimana saya terkejut waktu menjadi asesor itu, PISA itu banyak anak-anak kita kosong untuk esai itu. Padahal menarik. Ini bentuk-bentuk soal Bapak Ibu, hal yang ini menjadi sebuah berpikir yang multilateral nanti anak-anak kita. Kita sangat berbahagia dengan program Menteri lah ini. Ini Bapak Ibu yang ingin belajar nanti menulis soal dengan komposisi untuk diberikan ke anak yang bagus, bahwa mesti harus ada dalam pembelajaran ada kognitif prosesnya, ada read and access tadi yang menemukan itu, ada interpret and integrate, reflect and validate itu. Temanya ini, kemudian di matematika di dunia ini ya semua kehidupan sehari-hari ya isinya itu tentang bilangan, tentang geometri, tentang aljabar, tentang data dan tidak kepastian, uncertainty itu ada dan seterusnya. Ini Bapak Ibu, ini menjadi blueprint ya, cetak biru Bapak Ibu nanti dalam menerjemahkan pembelajaran itu. Ibu Bapak yang kami hormati, ini tadi bisa kelas level-levelnya, jumlah soal dan seterusnya. Ini skornya berbeda, kode kalau di PISA itu. Kalau betul 1, kalau salah 0, kalau hati-hati pada pilihan ganda kompleks bisa benar salah, ya tidak, berubah tidak. Kemudian banyak hal nanti pengembangannya ini itu harus benar semua. Kalau opsinya 5, kalau di atas 6 baru skornya 2. Ini hal yang baru sehingga anak-anak harus kritis, harus hati-hati. Ini Bapak Ibu tentang jenis soal, ada menjodohkan, ada isi, ada urean. Kalau urean esai itu isinya 2 itu, karena dihargai secara betul anak mengeluarkan ide gagasan. Gitu. Bapak Ibu sebagai pengarah saya cepatkan karena itu teknis. Ini tentang penyekoran, nanti akhirnya lahir sebuah hasil, anak itu perlu intervensi, apa sudah dasar, apa cakap atau mahir. Itu pada muaranya. Itu. Bapak Ibu yang kami hormati, menuju ke hal yang penting, pengetahuan harus di dalam puncaknya harus dalam sebuah lambaran itu apa? Karakter itu. Ya. Jadi karakter itu ini nanti masuk dalam instrumen SLB juga. Kalau tadi AKM itu potret kognitif, karakter itu potret non kognitif itu. Jadi dipotretnya lewat ini. Bentuk soal yang dibuat itu khusus itu, tidak seperti PPKN. Karena jawaban opsi itu semua benar, hanya nilainya yang 4, 3, 2, 1. Nanti maka soalnya tidak seperti soal ulangan itu. Tipikal, khas, soal karakter itu khas. Itu bukan soal PPKN ada benar salah, bukan. Nilainya tidak ada yang benar salah. Maka pintu masuknya Bapak Ibu jujur itu. Supaya diagnosisnya benar itu. Agar apa? Ya, diagnosisnya cepat, jangan sakit gigi bilang sakit hati, nanti repot. Jadi non kognitif ini nanti akan ketahuan tentang sikap, nilai, keyakinan, kebiasaan warga sekolah. Nanti di treatment. Ini triangulasi dengan SLB nanti. Jadi saya teringat waktu di Surabaya Peristiwa jam 12 malam, saya makan di McD, sebelahnya dangdung-dangdung, ada orang barat itu nyenggol bahwa tangannya dipegang, menyenggol meja saya, berjalan terhuyung-huyung, ternyata apa? Saya cermati di jam 12 malam itu, kemudian lapar itu saya makan, dia mencari tempat sampah, membuang sampah yang habis dimakannya itu. Jadi artinya ada karakter apa ini yang terbangun dengan bagus dari dunia pendidikan. Itu bukan dari masyarakat. 6 profil Pancasila, Bapak Ibu saya pikir tahu bahwa ada beriman dan bertakwa kepada dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, bernalar kritis, mandiri, kreatif. Itu. Ini nilai kekayaan sebuah bangsa yang perlu kita bangun. Itu. Jadi banyak tulisan-tulisan di objek wisata, jika Anda tidak mau disebut orang sembarangan, jangan buang sampah sembarangan. Di bawahnya sampah-sampah. Nah, kita tidak ingin itu. Ibu Bapak, ini saya petakan karena kebutuhan apa ya? Kebutuhan akademik kan harus ada soal. Ini saya petakan dengan berbagai indikator itu. Jadi sampai ini kan saya sebut 6 ini kan
kompetensi, saya turunkan menjadi subkompetensi sampai 5 bulan indikator yang merupakan potret real anak-anak perilakunya, kebiasaannya di sekolah. Jadi ini Bapak Ibu nanti kalau melakukan soal ini, misalkan belajar membuat ini, ya angkatlah tentang gotong royong, tentang keimanan dan ketakwaan. Nanti saya beri contoh untuk soalnya. Itu yang dari ambil buku. Itu. Ini indikator-indikatornya kami ambilkan yang Puspeka saya pikir sangat masif, sangat struktural, sangat berenergi untuk bagaimana menciptakan generasi yang berkarakter ini. Indikator-indikator ini adalah indikator yang menjadi kebutuhan dalam kehidupan sehari-hari sebagai bangsa yang bermartabat ini. Ini kami petakan, bisa lebih luas lagi, tapi kami sudah maksimal melakukan ini yang kami terapkan di dalam tulisan kami. Bapak Ibu yang kami hormati, survei lingkungan belajar ini juga hadirnya ini di berbagai banyak pelatihan. Ini sangat kaya sekali. Inilah survei lingkungan belajar ini kami rinci menjadi acuan nanti, menjadi referensi untuk potret sekolah, saya kembangkan menjadi instrumen. Ini para dosen dan sebagainya bisa menjadi penelitian, bisa hadir membantu, kepala menjadi Pak ini hasil-hasil dari survei lingkungan belajar nanti, karena ini era PJJ bisa pakai Google Form itu ya, dan sebagainya bisa menjadi tindak lanjut guru BK, wali kelas, dan sebagainya. Instrumen ini kami kembangkan dengan semaksimal mungkin. Ini nanti bisa banyak skala lah kalau Bapak Ibu nanti di sekolah ingin mengembangkan perilaku keamanan dan well-being siswa, sikap guru, keyakinan, kebijakan program sekolah, praktik multikultural, kemudian bagaimana afektif guru, kognisi orang tua dan sebagainya, semua dipotret di sini. Kami sudah jabarkan, monggo dikembangkan menjadi skala Likert atau Goodman atau Tusman atau semantik diferensi, skala rating saya pikir bisa dilakukan. Ibu Bapak yang kami hormati, ini waktu teknis pelaksanaan, waktunya 2 hari dan pakai AM dan survei karakter, survei lingkungan belajar, guru, kepala sekolah, siswa ikut semua dalam survei lingkungan belajar. Waktunya 2 minggu, artinya kalau ada yang tidak ikut boleh menyusul. Siswa nanti siswa kelas sebelum atas. Bapak Ibu yang kami hormati, saya akan menuju ke contoh, begitu. Jadi ini paradigma baru di dalam contoh tadi untuk membuat anak-anak kita intelektual kritis. Jadi kami ambil dari buku kami yang mengacu ke SDGs ini tadi, toilet di Jepang, cerdas dan canggih. Ini saya mengacu ke SDGs nomor 11 kesenjangan. Jadi tentang tadi di sana. Jadi kalau berbicara SDGs ini tentunya ini tentang konteksnya ini adalah bisa personal, kontennya bicara konten, kemudian bicara satu lagi kognisi berpikirnya. Jadi semua soal-soal ini saya kembangkan dengan memahami, dengan interpret dan integrate, dan kemudian yang terakhir bisa melakukan evaluasi dan inferensi. Itu mendapat pengetahuan baru untuk diterapkan di dalam lingkungannya. Ini jadi bacaan-bacaan seperti inilah yang anak lokal tapi berpikir global, tetapi tidak lupa juga kearifan lokal juga ditengok untuk dibandingkan supaya tumbuh kecintaan terhadap bangsa ini supaya lebih bagus. Toilet sudah secanggih ini, coba di Indonesia bagaimana? Itu mungkin 50 tahun yang akan datang atau menciptakan sesuatu yang baru dan sebagainya. Kemudian ini saya ambil 2 contoh saja tentang MRT tadi, bahwa ini juga saya mengacu ke SDGs juga tentang penataan kota, kesadaran atas sumber daya lingkungan ini, matematika numerasi begitu. Ini kalau numerasi tentunya berbicara tentang numerasi itu tentang air itu ya. Ini bilangan berarti itu. Konteksnya personal, kemudian domainnya istilahnya apa ya? Domain bilangan itu ya, bilangan knowing itu tingkat kognisi berpikirnya.
kemudian ini tentang aljabar, ya, tentang bagaimana applying reasoning, ini udah tingkat-tingkatan untuk bagaimana berpikir kritis dari masalah-masalah yang sangat dekat dengan anak-anak generasi muda saat ini. Jadi matematika keseharian itu konsepnya, tentang domainnya, tentang kontennya, tentang kognisi berpikirnya, mobil ini, data ketidakpastian dan data dan ketidakpastian. Saya pikir orang-orang IPA sangat paham ini, orang-orang matematik dan anak-anak kita tentunya harus, ini kan hal yang dasar ya. Bagaimana memilih mobil, peluangnya, mobilnya kemungkinannya apa saja, jadi tidak jawaban yang mengunci, tapi ada solusi, ada alternatif, ya, pikiran-pikiran yang sangat multilateral ini. Jadi ini Bapak Ibu tentang jembatan, ini geometri ya, saintifik itu konteksnya, membangun ini applying ya. Jadi ini semuanya berpikir kritis Bapak Ibu, ada konteks, ada peta kognisi berpikir, paling tidak inferensi, integrated, interpreted, kontennya informasi, kemudian ini semuanya ini saya ambilkan, Bapak Ibu, ini tentang bagaimana matematika, tentang ekspor impor teh, ini matematika ini. Jadi sangat dekat dengan ini data diri apa? Data dan ketidakpastian ini, sosial budaya. Yang namanya konteks pasti sama antara literasi membaca dan numerasi, sosial budaya. Dan porsinya memang di SDGs sangat besar, isinya sosial budaya, dan di AKM itu. Itu Bapak Ibu, contoh ini saya ingin berikan ke survei karakter. Contoh survei karakter. Saya kembangkan banyak survei karakter. Nah ini survei karakter yang pertama. Jadi bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Sesuai dengan program sekolah dalam rangka meningkatkan ketakwaan dan ketaatan kepada Tuhan Yang Maha Esa, sekolah mengalokasikan waktu untuk siswa melaksanakan ibadah rutin setiap harinya sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Ini ya, isu yang sangat bagus untuk dikembangkan tentang toleransi. Apa yang sebaiknya Anda lakukan? Tidak ada jawaban salah. Ini bukan soal PPKN. Ini soalnya harus tipikalitas. Karena ini menyangkut nilai. Dan harus siswa menjawabnya, ini bukan soal kognitif. Ini soal karakter. Terapkan dengan psikologi dirinya, perilaku dirinya, nilai dirinya, kebiasaan dirinya. Nah, menjalani ibadah menurut agama dan kepercayaan masing-masing menyesuaikan kemampuan. Baru tahap itu. B, ada yang milih itu mungkin. Wajib mengikuti kegiatan ibadah untuk meningkatkan ketakwaan di sekolah saja. Pilihlah itu kalau memang cerminan dirinya itu. C, ada yang milih C. Kadang-kadang melaksanakan ibadah di sekolah bersama teman-teman, kadang-kadang. D, taat beribadah sesuai agama secara rutin di sekolah maupun di rumah. Hasil ini nanti adalah apa? Ini coba ya kita lihat A. Menjalani ibadah menurut agama kepercayaan menyesuaikan kemampuan. Ini mau berusaha ini. Nilai karakternya mau berusaha. Jadi mau berusaha. Yang B, wajib mengikuti kegiatan ibadah untuk melaksanakan di sekolah saja. Ini jujur. Ini ya, di sekolah saja. Kadang-kadang melaksanakan ibadah di sekolah bersama-sama teman. Ini mungkin kurang tekun ini. Taat beribadah sesuai agama secara rutin di sekolah maupun di rumah. Taat. Ini nanti hasilnya munculnya 1, 2, 3, 4. Apakah punya karakter membudaya? Apakah sudah baru sampai tahap berkembang di bawahnya? Atau mulai berkembang? Atau butuh bimbingan? Data-data inilah yang menjadi tindak lanjut nanti. Jadi semuanya nanti dalam skor itu. Diagnosis ini nanti perlu pembekalan. Supaya dikerjakan merupakan potret dirinya. Sekali lagi bahwa nanti sekolah Bapak Ibu sudah sekolah efektifkah? Berapa persen yang sudah membudaya secara karakter, yang sudah mulai berkembang, atau bahkan seberapa besar yang butuh bimbingan. Itu Bapak Ibu, ini contoh 2, survei lingkungan. Ibu Bapak yang kami hormati, survei lingkungan hidup
itu sebetulnya SLB ini sangat berguna. Apakah sekolah ibu bapak efektif untuk tumbuh suburnya AKM dan survei karakter? Itu. Jadi apakah sekolah ibu bapak ibu melakukan sekolah efektif? Itu dinas, pengawas, dosen bisa melakukan penelitian di sini. Jadi kami buat indikator pemetaan ini yang bisa dikembangkan sangat luas oleh sekolah, oleh penelitian menjadi angket instrumen. Nanti bentuknya wajah sekolah. Ini saya ingin memberikan banyak, mestinya karena ini bentuknya apa ya, indikator-indikator, bukan bentuk soal, supaya sebenarnya bisa kembangkan lagi lebih banyak Bapak Ibu. Jadi lingkungan belajar adalah latar belakang yang penting untuk berlangsungnya siswa, pendidikan siswa dalam konteks lingkungan fisik, sosial, psikologi, dan seterusnya. Oleh karena itu, ini tidak ada di dalam 3 rangkaian itu. Tujuan dilakukannya survei lingkungan belajar itu untuk memberi informasi iklim sekolah, proses belajar, mengukur kualitas input, mendorong pembelajaran, meningkatkan lingkungan belajar yang kondusif. Instrumennya ini, Bapak Ibu. Ini bisa menjadi apa ya? Motivasi sekolah. Apakah di Bapak Ibu ada pencanangan anti bullying, ada pelopor anti korupsi, sekolah bebas rokok, bebas sampah, adiwiyata, sekolah ramah anak. Ini nanti bisa dikembangkan menjadi pengembangan tadi pakai skala-skala apa yang cocok. Ada Likert, ada macam-macam tadi yang saya sebut itu. Jadi ini potret itu. Nanti sekolah Bapak Ibu maka berkembang, jika punya 1 nanti bisa 2, kembangkan lagi program 3 dan seterusnya. Itu. Jadi sekolah harus aman dan well-being siswa. Sikap dan keyakinan guru harus tercermin karakter, kita kembangkan ini. Kebijakan program sekolah juga, iklim kebinekaan sekolah juga harus berkembang. Jadi praktek multikultural di kelas, antar siswa tidak saling mengecek warna kulit, jenis rambut, menghargai toleransi, perbedaan sosial ekonomi, keberagaman suku bangsa, kemudian dan lain-lain itu, dan seterusnya. Jadi kualitas pembelajaran ini, Bapak Ibu guru bisa dicek ini. Nanti ketemu itu siswa menjawab apa, karena siswa juga menjawab Bapak Ibu. Mengisi instrumen ini, guru juga menjawab, kepala sekolah juga menjawab. Nanti triangulasi, datanya akurat. Apakah Bapak Ibu guru terbiasa membuka pelajaran dengan berdoa, memberi salam, mempresensi, memotivasi, menyampaikan tujuan pembelajaran, merangsang siswa, pembelajarannya pendolan itu penutup, active learning, pakai media pembelajaran tidak, sumber belajarnya apa tidak hanya buku, mungkin IT atau lingkungan sekitar, evaluasinya apakah kognitif, psikomotorik afektif, apakah dengan sabar atau tak lupa, dan seterusnya. Apakah menyampaikan pembelajaran untuk berikutnya sebelum menutup pembelajaran yang berkualitas. Itu. Jadi ini sebetulnya sebuah informasi yang berharga. Bapak Ibu juga nanti survei lingkungan belajar sampai ke ranah orang tua, bagaimana manajemen afektif orang tua, dukungan afektif, dukungan kognitif, termasuk guru juga nanti digali antara afektif ini. Apakah orang tua menanyakan dan mengatur jadwal pembelajaran anak, orang tua mendorong aktif berprestasi, orang tua melakukan waktu mendampingi siswa belajar, orang tua mendatangkan guru les, orang tua mencari bahan bacaan sumber belajar, orang tua bisa memeriksa buku anak, menanyakan proses belajar, orang tua menanyakan kualitas guru pembelajaran, menanyakan apa kesulitan, orang tua berkonsultasi dengan sekolah. Ini hal-hal kaya yang perlu digali, hasilnya nanti bisa untuk parenting. Bisa mengetahui, oh anak ini ada persoalan apa, latar belakang apa. Nah, maka perilakunya ini bisa menjadi apa ya, semacam informasi, oh anak berperilaku di sekolah, oh di rumah seperti apa. Jadi nanti Bapak Ibu gurulah yang akan mendampingi, akan konseling, ini wali kelas, guru BK, psikolog di perguruan tinggi, dosen-dosen ini menjadi sesuatu hal yang artinya mendebut dengan Merdeka Belajar ingin menggerakkan semua dengan AN ini namanya, Asesmen Nasional, menjadi sebuah generasi yang luar biasa, lokal tapi global. Jadi kita optimis karena kalau Bapak Ibu simak sebelum saya akhiri, peta Indonesia itu dari Aceh sampai Papua besarnya itu merentang dari London sampai Moskow. Kita satu negara Indonesia, mereka banyak. Namun jangan lupa besarnya bangsa peta negara. Itu terpentingnya adalah kualitas anak mudanya berpikir kritis. Ini melalui AKM, berkarakter melalui SK, dan lahirnya itu lahir karena sebuah lingkungan belajar yang efektif. Saya pikir ini kalau kita semangati bersama menjadi kebangkitan literasi Indonesia,
dalam menciptakan intelektual muda yang kritis berkarakter Pancasila menjadi warga Indonesia dan warga dunia. Demikian Bapak Ibu, semuanya platform cetak biru ini, konsep-konsep ini saya jabarkan dalam buku Smart AKM ini. Terima kasih. Apabila ada hal yang ingin ditanyakan nanti dalam tanya jawab. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Pak Rusmianto sudah memberikan ya penjelasan dengan sangat detail sekali tentang bahkan sampai soal-soalnya juga diperlihatkan seperti apa. Terima kasih banyak untuk Bapak Rusmianto. Nah, untuk Ganes Summit semua yang sudah bertanya, kami akan buka 10 slot pertanyaan untuk sesi pertama ya. Bagi Ganes Summit semua yang sudah bertanya via chat. Baik, akan saya bacakan. Sebentar. Cukup banyak ternyata yang sangat antusias, terutama untuk bertanya bagaimana dan apa-apa saja terkait informasi asesmen nasional kali ini. Baik. Baik, yang pertama saya akan baca pertanyaan dari Kak Silvina. Ya, dari Kak Silvina Nindiawarti Panjaitan. Dari Kak Silvina bertanya untuk Pak Rusmianto, siapakah yang menyusun soal AKM? Maksudnya dari mana, pihak mana yang menyusun soal AKM ini? Kemudian bagaimana menentukan siswa yang mengikuti asesmen nasional? Wah, ini pertanyaan lumayan banyak, Pak. Yeah. Kemudian peserta atau siswa yang tidak terpilih untuk mengikuti asesmen nasional, mereka akan mengikuti apa? Gitu, ya. Kemudian pertanyaan lagi untuk peserta AKM dan AN tadi sudah menentukan untuk siswa SD berapa, SMP berapa, dan SMA berapa. Nah, karena sudah ditentukan, tadi kan sudah dijelaskan bahwa yang mengikuti hanya sebagian saja, tidak seluruhnya, begitu Pak Rusmianto ya. Bagaimana dengan mereka yang tidak terpilih, gitu? Itu pertanyaan dari Kak Silvina. Untuk Pak Rusmianto mau dijawab langsung atau ditampung semua? Ya, bisa langsung. Terima kasih Mbak Indah. Saya jawab langsung ya. Ya, dari pertanyaan dari siapa, Mbak Indah Silvina. Tadi? Silvina, Pak. Ya, ya. Terima kasih. Siapakah yang menyusun soal AKM? Yang menyusun soal AKM tentunya terbuka bagi para pendidik, para intelektual, terutama ini karena dunia pendidikan yang memiliki ada prasyarat-prasyarat tertentu. Jadi karena di sana ada standar kualitas teks. Jadi bagaimana sebuah teks itu kan tidak sembarangan mengacu ke SDGs, karena kekuatan sebuah teks di sana akan mengisi cara berpikir anak. Itu idealnya membuat soal AKM itu siapkan teks yang kuat dulu. Itu kumpulkan teks-teks personal, sosial budaya, saintifik yang mengacu ke SDGs. Nah, kekuatan teks ini sebetulnya mengisi otak anak dengan persoalan-persoalan dunia dan lokal. Tidak harus dunia, karena lokal juga, karena SDGs itu kan sebetulnya persoalan negara berkembang, termasuk Indonesia, dan kalau persoalan berkembang kan sanitasi, tentang kesehatan, tentang pendidikan. Kalau negara berkembang kelebihan produksi juga, kesenjangan juga ada. Lah itu. Jadi menyusun sebenarnya terbuka. Gitu. Tetapi ada prasyarat. Itu. Nanti ada semacam ya seleksi begitu apa ya, semacam itu layak atau tidak gitu. Tentunya menguasai konsep itu. Bagaimana menentukan siswa mengikuti AN? Ini nanti satuan pendidikan itu diminta ngirim data. Itu. Kalau kemarin 80 data sekolah ke Dapodik, data pokok pendidikan. Nanti Kemendikbud yang akan milih Dapodik ini. Sekolah tidak bisa milih. Saya siapkan anak-anak yang baik gitu, yang pintar-pintar supaya mengerjakannya bisa mencerminkan sekolah baik, malu nanti kalau tidak. Itu. Ini tidak menentukan, ini akan motret wajah sekolah supaya nanti bagaimana iklim di sekolah itu sudah efektif belum, nanti treatmentnya untuk semua sekolah. Jadi pemerintah yang menentukan berdasarkan kesetaraan sosial ekonomi, diambil itu dasarnya. Tadi saya sampaikan ada yang sekolah negeri, swasta, sekolah yang
A, B, C, Barat, Timur, dan seterusnya. Jadi sesuatu kalau dipisah itu kan memang harus dicek dulu data sosial ekonomi orang tuanya juga. Itu juga menjadi dasar supaya pemerataan, supaya anak dengan latar belakang yang sosial ekonominya kurang beruntung itu juga harus mendapat peningkatan yang sama, mendapat treatment yang sama. Jangan hanya satu sisi ada ketimpangan itu. Jadi siswa itu nanti dari misalkan sekolah punya murid 80 kirim 80, nanti SD diambil 30, SMA 45. Ada yang sakit tidak boleh diganti. Itu. Jadi harus by name yang telah ditentukan oleh Kemendikbud. Siswa yang tidak terpilih bagaimana? Ini tidak mengukur seperti UN individu. Ini potret sebuah satuan pendidikan AKM. Dari data ini nanti akan diperoleh hasil tadi apakah sudah mahir, cakap, dasar atau perlu pendampingan tadi. Jadi ini anak yang ingin ikut, ya ini seperti di luar sebenarnya mengacunya. Ya nanti kelas 12 boleh ikut, boleh tidak untuk mengetes kompetensi dirinya. Itu. Nantinya dengan perlakuan yang sama setelah ikut, kan ada perlakuan di tahun berikutnya, karena ini bukan kelas akhir, bukan kelas 12, bukan kelas 10, bukan kelas 6. Jadi ada satu kesempatan untuk semua merasakan sebuah iklim pendidikan yang sama, pembengkelan yang sama, perbaikan yang sama, peningkatan yang sama, begitu. Jadi begitu. SD itu tadi sudah saya sebut, SMP berapa? 45, SMA 45 siswa mewakili sekolah dan tidak bisa sekolah memilih sendiri. Untuk potret supaya jujur, supaya potretnya akurat tadi, supaya diagnosisnya benar, treatmentnya benar. Jadi nanti dikirimkan yang baik-baik kalau milih sendiri. Gitu. Jadi tidak membuat sebuah sekolah yang inklusi kesetaraan. Begitu. Semoga cukup jelas. Baik. Terima kasih Pak Rusmianto. Bagaimana Kak Silvina? Semoga sudah menjawab. Jika masih kesulitan untuk jawabannya, silahkan untuk WhatsApp kami ya, akan kami bantu jawabannya. Baik, selanjutnya pertanyaan selanjutnya dari Kak Arif Muadim. Untuk Pak Rusmianto, Kak Arif Muadim, pertanyaannya agak unik ini. Beliau tidak bertanya tentang AKM sendiri, tapi beliau bertanya tentang kasus yang diberikan oleh madrasah yang menggunakan aksi, bukan AKM. Nah, bagaimana tanggapan dari Pak Rusmianto untuk ini? Silakan Bapak. Oh ya, Kak Arif Muadim, madrasah menggunakan aksi itu sangat akurat sama, itu milik Indonesia, pisahnya Indonesia, itu timnya Indonesia, isinya assessment, kompetensi, sign Indonesia. Itu tahun 2015 dan 2016 antara pisah dengan aksi, hasil yang diperoleh oleh anak didik kita sama itu, sekitar 7375 nilainya, koma sekian. Jadi sangat akurat. Jadi kita punya aksi itu. Jadi potret yang bisa alat potret juga. Gitu. Jadi AKM juga produk sama lah dari Kemendikbud. Jadi ini hal pemerintah yang program besar pemerintah dengan Merdeka Belajar yang kita harus sambut dengan semangat, menjadi tanggung jawab yang besar untuk melahirkan sebuah perubahan pada generasi Mas Arif Muadim. Itu. Baik, jadi jawabannya sama aja sebenarnya ya Pak Rusmianto ya, AKM dan aksi ini. Ya semakin diukur dengan banyak alat, itu saya pikir informasinya semakin banyak. Tapi dari berbagai potret itu, karena ini akurat, variabel, ya hasilnya sama. Negara Rusia nomor tertinggi di dunia dan seterusnya ini, yang penting adalah apa? Perbaikannya, tindak lanjutnya. Gitu. Karena ini alat potret yang kalau ingin berubah seperti dunia, jangan kita harus lokal tapi global, karena global sebenarnya adalah persoalan lokal itu tadi Mbak Indah. Terima kasih. Baik Pak Rusmianto. Untuk Kak Arif, semoga menjawab ya Kak Arif ya. Selanjutnya kita akan langsung ke pertanyaan ketiga dari Kak Endah Nursanti. Untuk Kak Endah bertanya tentang adakah kolerasi atau hubungan gitu Pak antara kisi-kisi AKM
dengan KD-KD. Ini KD-nya kurikulum dasar mungkin maksudnya ya. Kompetensi dasar. Oh, kompetensi dasar, betul. Yang Diulangi, diajarkan tolong diulangi, Mbak. Diulangi. Ya. Adakah hubungan atau korelasi antara kisi-kisi AKM dengan KD yang diajarkan setiap mata pelajaran? Oke. Kemudian, apakah pembelajaran kita ke depannya akan mengarah pada AKM atau tidak? Kemudian, bagaimana tindak lanjut AKM untuk masalah itu? Ya. Terima kasih Mbak Indah, pertanyaan yang menarik. Begini Mbak Indah ya, ini Mbak Indah hostnya, hampir mirip. Perlu diketahui bahwa AKM itu bukan mata pelajaran. Bukan mata pelajaran. Apakah ada korelasi kisi-kisi AKM dengan KD? Itu. Kalau bicara kata kisi-kisi, itu jadi teringat UN saya. Karena UN kisi-kisi. Kisi-kisinya tadi membuat soal UN, ujian nasional, saya membuat UN, itu ya dari kisi. Latar belakang cerpen, kisi UN, indikator ini. Kalau AKM itu kompetensi. Jadi adanya, kalau dari Pusmenjar, Pusat Asesmen Pembelajaran, Kemendikbud, itu adanya kompetensi. Silakan Mbak Endah baca, itu bagus sekali. Kompetensi dari SD, SMP, SMA itu sama, hanya terus meningkat berkelanjutan. Ini. Jadi ini bagus sekali dari Pusmenjar itu. Jadi nanti mengarahnya kemana AKM ini? Nanti ada AKM kelas. Kalau ini pemerintah tahap awalnya menguji sebelum kelas akhir, kelas 5, kelas 8, kelas 11, supaya bisa merasakan nanti para kepala sekolah, para yayasan, para Dignas itu memperbaiki, merasakan anak yang 1 tahun lagi mau lulus itu meningkat hasilnya, treatmentnya di sana, tindak lanjutnya, sehingga ada perubahan toh. Dari potret ini dilakukan oleh sekolah. Ini nanti LPMP dan sebagainya akan bisa bekerja sama ini perguruan tinggi. Nanti di kelas ini 1 tahun. Nah, nanti untuk menyiapkan anak-anak, karena pemerintah baru kelas 1 tingkat sebelum level akhir, nanti ada yang namanya sebetulnya AKM kelas. Ini sengaja tidak saya bahas. Itu karena tahap pemerintah baru AKM yang 3 jenjang itu. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Pak Asmianto jawabannya. Terima kasih juga pertanyaannya untuk Kak Endah, kritis sekali. Saya suka sekali memberikan pertanyaan-pertanyaan kritis seperti itu ya. Selanjutnya ada pertanyaan dari Komang Sujana. Dari Komang Sujana bertanya, strategi belajar seperti apa yang harus saya gunakan dalam mengajarkan bahasa daerah agar kemampuan literasi membaca anak tercapai? Kemudian strategi luring seperti apa? Daring seperti apa? Wah, ini pertanyaannya sepertinya out of the box juga. Di luar jalur, Pak. Tapi tidak apa-apa. Silakan Pak Rusmianto. Strategi belajar bahasa daerah. Bahasa itu melalui proses dipelajari, tidak dapat dari lahir memang. Ya, jadi melalui proses belajar distinktif apa itu dalam bahasa itu ya. Jadi saya ini sedikit di lapangan itu, bahasa daerah itu banyak yang les itu. Jadi guru les bahasa daerah ini demikian banyak. Saya pikir bagus muatan sebagai muatan lokal. Belajar bahasa itu kan sebuah bahasa itu tetap sebagai keterampilan. Keterampilan itu harus diterapkan secara berulang-ulang dan berkelanjutan. Ya seperti bahasa apapun. Makanya strateginya adalah ya intensitas penggunaan. Semakin sering digunakan, lebih-lebih sebagai dalam niat penyelamatan pelestarian sebagai sebuah kekayaan budaya, itu bahasa daerah. Untuk itu sekarang orang kehilangan istilahnya ya jati dirinya dari sisi bahasa ibunya. Itu yang memang menjadi isu penting untuk diselamatkan dalam muatan lokal dan pendidikan. Selamat para guru-guru bahasa daerah. Saya satu angkatan sebuah perguruan tinggi, saya ingat guru bahasa Jawa diangkat semua di Jakarta tahun berapa itu saya ingat untuk menyelamatkan itu. Kemudian yang kedua, strategi apa Mbak Indah? Tadi belum tercatat. Strategi untuk mengajarkan bahasa daerah, baik secara luring maupun daring. Oh iya.
Ya. Mas siapa namanya tadi? Mas Komang Sujana. Ya, Mas Komang Sujana. Bahasa Bali nih ya. Waduh, luar biasa, sering ke Bali tuh. Menarik itu bahasa Bali. Orang bisa menjadi nanti banyak menjadi bahasa kedua orang Australia itu, bisa bahasa ketiga, bahasa keduanya Indonesia itu. Orang Australia bahasa keduanya adalah Indonesia. Nanti bahasa ketiganya bahasa Bali itu. Saya setiap hari itu di kelas virtual. Saya masuk ke grup WA grup mengamati guru mengajar itu. Jadi duduk di kelas tiap hari secara luring tapi secara virtual, secara daring maaf, online itu. Bagaimana mengajarkan secara online? Ya tentunya anak punya ya seorang guru ada ini saya ingat seorang guru harus lebih baik daripada 3 buah buku dalam mengajar. Seorang guru harus lebih baik daripada 3 buah buku. Itu. Jadi martabat guru kalau membacanya banyak, kalau di luar bisa menulis buku itu derajat tinggi, bukan karena mobilnya, rumahnya dan sebagainya, tapi pada kaum akademisi. Jadikan sekolah sebagai kampus kedua. Maka anak-anak pun karena gurunya berbudaya seperti itu ya lebih-lebih pembelajaran luring, buatkan modul, buku perpustakaan pinjamkan, pakai Ganesha digital misalkan, atau pakai ya banyak. Sekarang guru itu kan sebetulnya sering tergantikan informasi itu di media itu kan, nah itu karakter harus jangan hilang di situ. Jadi pembelajaran luring, memang daring online maksud saya memang lebih membutuhkan kesabaran, membutuhkan bimbingan, tetapi pesan saya karakter tetap bisa dibangun. Gitu. Demikian Mas Komang, ya, salam untuk Bali. Saya sudah 20 kali ke Bali dengan anak-anak. Liburan ya Pak Rusmianto ya. Iya. Baik, terima kasih untuk Pak Rusmianto. Semoga sudah menjawab ya untuk pertanyaan Beli Komang. Selanjutnya pertanyaan dari Kak Yasinta. Yasinta Dwi Hastuningsih. Dari YouTube nih pertanyaannya. Mohon diberi contoh soal literasi dan soal numerasi untuk siswa SMP yang esensial dan sesuai dengan kondisi pandemi COVID-19 ini. Seperti itu sudah dijelaskan ya Pak Rusmianto. Bagaimana? Iya, sudah saya beri contoh tadi soal Mbak Yasinta bahwa soal literasi numerasi esensial itu prinsip tadi mengacu ke tema-tema besar. Tema-tema besar itu juga terjadi di lokal juga di global SDGs tadi. Di dalamnya yang penting adalah satu, soal itu kan bisa bervariasi. Itu. Jadi bukan hanya pilihan ganda. Konteksnya bisa sosial budaya, personal, atau saintifik. Kemudian yang ketiga, kalau matematika tentunya tadi saya sampaikan ada bilangan, data, dan ketidakpastian. Tetapi yang lebih penting soal itu membangun kognisi berpikir. Itu garis bawah saya bot, saya italic, saya underline. Jadi di dalam soal harus ada peta kognisi berpikir, membuat siswa berpikir kritis. Berkritis itu apa? Ya tadi ada memahami, ada interpret, ada inferensi, ada mengevaluasi, ada sampai menemukan pengetahuan baru anak didik yang menjadi sebuah pengetahuan dirinya untuk menyelesaikan persoalan-persoalan hidupnya. Dan AKM itu akan membangun itu, percayalah, karena memang sebuah, kalau tubuh kita sehat itu karena kita makanan kita yang sehat, kalau pikiran kita sehat karena ini yang masuk tek-tek persoalan-persoalan hidup, persoalan-persoalan yang ada di global ini kita pecahkan, kita diskusikan bersama, itu menjadi kekayaan intelektual, menjadi sebuah pengetahuan baru yang menjadi bekal bagi anak-anak kita. Itu, Pak Indah. Baik, terima kasih untuk Pak Rusmianto. Selanjutnya kita langsung ke pertanyaan selanjutnya. Ini dulu saya sudah 10 ini. Semoga kita lihat nanti ke depannya apakah ada sesi kedua atau tidak. Baik, ini pertanyaan dari Kak Rohayati. Kak Rohayati bertanya tentang strategi belajar yang seperti apa agar siswa dapat menjawab pertanyaan soal AKM.
meskipun soal AKM itu hanya untuk level 5, level 3, 4, dan 6 atau kelas 5, kelas 8 dan kelas 11, tetapi semua anak bukan hanya pada jenjang itu yang harus belajar AKM. Semuanya harus belajar AKM supaya bisa mengecap perubahan kerangka berpikir, supaya bisa mengecap perubahan pembangunan berpikir kritis. Bukan hanya yang belajar yang mau diberangkatkan, jangan. Semua satuan pendidikan, supaya potretnya sama. Strateginya apa? Tidak bisa instan. Kalau dulu hanya cukup drill, cukup 3 bulan pasti masuk, 6 bulan dijamin masuk, lolos, tidak bisa. Ini namanya berpikir kritis, namanya peta kognisi, ini harus proses, itu harus ada kekritisan di sana. Jadi karena strategi ini tidak sama dengan UN. Saya bisa menebak soal UN besok keluarnya apa, bisa menebak. Saya punya kisi-kisi. Anak-anak ini loh, soal majas 3, soal latar 1, soal paragraf deduktif induktif 2 nomor bisa ditebak. Anak pelajari 2 jam sudah bisa lulus KKM dengan nilai tinggi. Tapi untuk AKM tidak, Kak Rohaya. KKM itu tidak bisa instan begitu. Jadi AKM ada pembelajaran yang sangat menarik ini. Jadi maka guru ini paradigmanya sebelum murid berubah, guru berubah dulu ini. Bagaimana semua pendidik itu harus, ini budaya literasi. Jadi ada budaya yang baru. Dan orang tua juga sama. Itu saya ingat itu sebuah yayasan, sebuah sekolahan, banyaklah saya lihat itu setiap gurunya itu setiap bulan harus diberi buku 2, suruh rangkum, suruh sampaikan tadi hasil membacanya, kemudian ada penghargaan buku lagi, rutin itu. Banyak perguruan tinggi juga lomba-lomba membaca kritis. Jadi gurunya dulu paradigmanya bergeser. Silakan membaca, jadikan isu lah, menjadi budaya kita itu. Dengan tentunya selektivitas tag itu, kekuatan tema-tema tag yang bisa mencerdaskan anak. Karena apa yang dikatakan anak adalah apa yang dibaca anak, apa yang didengar anak. Itu. Jadi hati-hati, maka pilihlah sesuatu yang masuk ke anak-anak, sesuatu hal yang berdampak positif, yang mencerdaskan sebagai calon generasi muda. Itu Mbak Indah. Baik, terima kasih Pak Rusmianto. Selanjutnya ada pertanyaan lagi dari Kak Santa. Kak Santa bertanya, siapakah yang menentukan indikator soal-soal AKM dan mengacu dari mana penetapan indikator AKM tersebut? Ya, ini pertanyaan teknis penting bagi pendidik atau bagi penulis atau dan sebagainya. Silakan Kak Santa bisa buka buku dari Pusmenjar, desain pembelajaran. Jadi di sana ada, atau referensi yang lain yang ada, desain pengembangan soal juga ada dan sebagainya. Itu saya punya referensi. Seorang guru harus lebih kaya daripada 3 buah buku, gitu ya. Kalau punya 1 ya seperti burung terbang itu, tidak akan bisa mengantarkan anak secara baik. Di Pusmenjar kami mengacu ke sana, kami kiblatnya ke sana karena pemerintah mau memang membekali dengan itu supaya tidak salah rel secara lengkap dengan survei karakternya dan sebagainya. Itu bentuknya kompetensi. Ya, bentuknya bergeser. Jadi fokus UN itu sebetulnya kan muatan kurikulum. Jadi muatan kurikulum. Kalau AKM itu kompetensi muatannya. Jadi beda sekali, ada pergeseran fokus itu antara UN. Orang yang UN itu kan muatannya apa? Tadi kisi-kisi menjadi, karena muatan kurikulum, pengetahuan. Banyak orang berpengetahuan tapi tidak kompetensi. Itu. Nah itu kita ingin tidak itu, berpengetahuan kok tidak berkompetensi, lebih-lebih tidak berkarakter. Itu. Nah ini tugas sekolah efektif untuk menyiapkan utuh itu.
Kak Santa. Itu jadi mutu. Indikator bisa dibuat indikator-indikator dalam payung kompetensi, tapi bukan indikator soal, maaf ya. Jadi kompetensi itu bunyinya. Nanti silakan dibaca desain pengembangan soal ada dan lain-lain. Dari Pusmenjar bisa dicari itu, harus kita dukung bersama. Terima kasih Mbak Indah. Ya, atau kasih, di Pak. Ini yang kami siapkan juga itu, Kanisa siapkan juga ada itu. Iya, betul. Ya. Soal-soal tersebut juga sudah ada di buku Smart AKM, ya Pak Ada, Rusmianto ya. Iya. Baik, selanjutnya kita akan langsung berbicara ke pertanyaan selanjutnya dari Pujo Mulyono. Ini kebetulan pertanyaan dari YouTube. Kalau di SMA ada 3 program jurusan, IPA, IPS, dan IBB. Terus pertanyaannya dari pemerintah, terus penentuannya dari pemerintah diambil sebagai jurusan tersebut atau hanya fokus satu program jurusan? Oh, saya paham pertanyaannya, Pak. Iya. Jadi karena ada 3 jurusan tersebut, apakah ada perbedaan soal untuk SMA berdasarkan masing-masing jurusan di masing sekolah SMA? Begitu, Pak. Iya. Silakan. Konsep dasarnya adalah AKM bukan mata pelajaran. Gitu. Jadi sekali lagi, AKM bukan mata pelajaran. Jadi sekolah mewakili nanti potretnya 45 siswa tadi. Jadi jurusannya apapun nanti Kemendikbud yang akan memilih. Itu. Jadi bukan sekolah. Satuan pendidikan itu kan tidak menentukan kelulusan itu juga. Satuan pendidikan itu mengirim data. Mengapa asesmen tadi menjawab pada pertanyaan yang pertama itu diikuti oleh sebagian murid? Hal ini terkait dengan tujuan AN tidak digunakan untuk menentukan kelulusan, tapi tidak menilai prestasi murid seorang individu, tidak itu. Evaluasi belajar setiap individu itu menjadi kewenangan pendidik. Gitu. Jadi AN itu tidak menilai secara individu. Kewenangan individu, kewenangan pendidik. Pemerintah melalui AN sebetulnya sedang melakukan evaluasi sistem yang sedang dievaluasi di sekolah. AN itu cara memotret, memetakan mutu sekolah, sistem pendidikan di sekolah tersebut secara keseluruhan. Karena tidak semua murid perlu menjadi peserta AN itu. Yang diperlukan adalah informasi dari sampel yang mewakili populasi murid setiap jenjang kelas dengan target AN tadi. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Rusmianto. Mungkin sudah menjawab ya untuk Pujo Mulyono di YouTube. Mohon maaf karena tidak bisa bergabung dengan Zoom bersama kita. Ada pertanyaan lanjutnya dari Kak Gufron Muhammad. Nah, izin bertanya, apakah ada nilai atau skor minimal dalam AKM? Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Gufron Muhammad. Ini tampaknya teman saya guru ini, gitu ya, di sekolah saya ini. Apakah ada nilai skor? Tadi saya jelaskan, memang saya tidak rinci bahwa skor ada, PISA pun ada. Jadi aksi juga ada, itu kita kok kinerjanya lemah ya, kita prihatin di aksi dengan di PISA sama itu 73 itu, merah itu. Yang membaca yang sainnya ada 2% dan seterusnya. Ada skornya. Skornya itu nanti sudah saya jelaskan tadi, apakah sudah mahir, apakah termasuk dasar, ada 4 kriteria. Itu SK pun ada kriterianya. Tadi apa sudah berbudaya sebagai karakter anak-anak kita, apakah sudah mulai berkembang atau bimbingan. Jadi ada itu. Tadi saya tayang di slide itu. Jadi ada Pak Gufron. Itulah itu yang nanti akan diterima antara masing-masing kategori itu beda, artinya masing-masing mana anak yang dan seterusnya. Atau berapa pajak sekolah itu masuk dalam interval yang mana? Itu tercermin di situ. Itu Mbak Indah. Baik, semoga sudah menjawab ya, Kak Gufron. Jika masih bingung, mungkin langsung PC aja, Pak Rusmianto, karena satu tenaga pendidik.
Baik, langsung pertanyaan dari Kak Agus Supriyanto. Dari Kak Agus bertanya, dalam AKM ada soal uraian. Bagaimanakah cara menentukan jawaban siswa benar atau salah? Ya, menarik. Silakan. Pemerintah sedang menyiapkan sistem aplikasi motivasi itu saya pernah coba-coba itu juga bagus. Ternyata dengan memasukkan kalau di UN itu kita pernah mencoba matematika itu ada urian, tetapi intinya masih jawaban yang terakhir tidak melihat proses. Di AKM itu memang ada aplikasi khusus itu karena jawaban pilihan ganda tunggal, pilihan ganda majemuk, ini kan jawabannya lebih dari satu, bisa lebih dari 5, itu. Jadi dan seterusnya. Kemudian ada IC, itu ada namanya aplikasinya nanti. Itu dan pemerintah menyiapkan itu dengan baik. Ini sebuah hal yang saya pikir apapun bisa dilakukan oleh pemerintah untuk dalam program besar kita berkomitmen bersama mengubah kognisi kritis berpikir anak. Itu. Dan ya maaf ini pengalaman dulu kita pernah juga mencoba manual. Saya pernah manual itu mengoreksi juga berat kalau manual itu. Jadi pernah tes pakai paper test, dikoreksi sendiri, manual, itu padahal se-Indonesia itu. Maka ada aplikasinya, Mas Agus, yang pemerintah siapkan. Terima kasih. Berarti Mas Agus jangan risau ya, jangan takut mengoreksi manual, ternyata sudah ada aplikasi dari pemerintah. Itu pertanyaan terakhir, kebetulan Pak Rusmianto, kebetulan ada satu Ganesha Myths yang ingin dikoreksi. Kira-kira betul atau tidak nih pemahaman beliau. Dari Kak Ahmad Fatoni. Kak Ahmad Fatoni ini mau klarifikasi. Ini berarti karena AKM itu tidak menentukan adanya benar atau salah, seperti itu, apakah jawaban yang dihasilkan atau penilaian yang dihasilkan bukan berupa kuantitatif, tapi kualitatif. Begitu ya, Pak ya? AKM itu karena variasi soalnya yang kaya, itu jadi minimal 5 variasi jawaban. Pilihan ganda lagi pilihan ganda kompleks dikembangkan lagi dengan minimal 4 variasi jawaban. Itu. Dan semuanya ada skor. Gitu. Bunyinya skor. Nah, skornya itu 2 1 0 9. 9 itu kalau dipisah namanya bukan skor tapi kode. Itu yang tidak menjawab. Dan saya sedih itu waktu menjadi asesor bisa itu melihat soal koreksi manual itu banyak yang kosong itu. Jadi hasilnya nanti adalah interval kategori. Dari kuantitatif dikualitatifkan menjadi kategori. Itu Mbak. Termasuk survei karakter sama. 1, 2, 3, 4 hasilnya kuantitatif nanti dikualitatifkan dalam kategori. Dan sekolah termasuk dalam kategori yang mana. Kalau saya ingat kita kinerjanya rendah, bisa tapi berbagiannya tinggi itu. Hasil PISA itu. Karena ada indikator itu. Pernah itu. Sempat menjadi senyum-senyum itu. Kinerjanya rendah tapi berbahagia gitu. Nah, itu karena alamnya mungkin. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Rusmianto. Untuk Kak Ahmad Fatoni, ya berarti pernyataan dari Kak Ahmad Fatoni benar, begitu ya. Hanya tadi penilaian kualitatifnya dikategorikan seperti itu, menghasilkan kategori sekolah-sekolah. Baik, saya pikir sudah selesai untuk sesi tanya jawab kali ini. Cukup antusiasnya cukup tinggi sekali ya, karena 10 pertanyaan, satu orang itu bertanya sampai 4 pertanyaan, jadi saya yakin ini lebih dari 10. Pak Rusmianto, terima kasih sudah mau menjawab dengan sabar dan detail. Begitu. Baik, langsung saja. Kami akan menutup webinar pada sore hari ini. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Berikut kontak-kontak dari Ganesha Digital untuk Bapak, Ibu, dan Ganesha Myths semua yang kemungkinan masih bingung atau belum punya buku untuk latihan AKM ya dan segala macamnya.
kebetulan kami juga sedang membuka program e-library gratis untuk Bapak Ibu yang mungkin sekolahnya belum punya perpustakaan digital, bisa langsung hubungi kami di nomor-nomor yang sudah kami cantumkan berikut ini. Baik. Bisa di screen capture dulu. Ya, jika sudah, kita akan mulai sesi foto sebelum kami menutup webinar pada sore hari ini. Untuk Ganesha Summit semua, kami persilakan untuk membuka kamera. Ya, bisa silakan diperlihatkan wajah tampan dan cantiknya. Iya, silakan Kak Inawati. Ya. Untuk Inawati. Kak Wiliati nih. Selamat sore Pak Rus. Sore Wina. Untuk Kak Rafa. Gimana kabar? Alhamdulillah baik Pak. Sehat Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Untuk teman-teman yang lainnya silakan untuk membuka kamera. Ya, diperlihatkan wajahnya. Wah, ini banyak sekali yang belum buka. Buka kamera nggak diizinkan. Oh, belum diizinkan. Untuk Bapak Ronald? Belum diizinkan buat dibuka, Mbak. Baik, terima kasih sudah menjawab, Ibu. Oke, ini ada daftar ada link absennya nggak ya, Pak? Udah, absen udah. Kamera udah bisa. Untuk link absen, Bapak Ibu bisa lihat di kolom chat, sudah kami share ya, ketika sesi tanya jawab dimulai tadi. Yes, siap. Siap. Oke. Ya, bisa. Bisa. Waduh. Ini rata-rata semua masih di sekolah nih sepertinya. Betul sekali. Baik. Tidak bisa. Kami akan take sebanyak 4 kali ya Bapak Ibu ya. Jadi mungkin dipersiapkan senyumnya selama 4 kali. Iya. Bentar. Ya, kita mulai. Bapak Ronald sudah siap, Pak Ronald? Siap. Hitung. Oke, kita mulai Bapak Ibu. 3, 2, 1, cheers. Oke. 1 kali lagi. Sorry. 3 kali lagi. 3 kali lagi. Baik. Kembali lagi. Senyum Bapak Ibu. 3, 2, 1. Kayak minum obat. 2 kali lagi. Baik. Sekali lagi Bapak Ibu. 2 kali lagi Bapak Ibu. Oke, kita take. 3, 2, 1. Cheers. Terakhir. Hey. Terakhir Bapak Ibu. Semoga ya latihan senyum wajah nih. Mbak Iis. Baik, kita mulai. 3, 2, 1. Cheers. Oke, sudah. Yeay, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk narasumber kita yang tercinta, yang terhormat, Bapak Rusmianto. Terima kasih untuk Ganesha Team. Terima kasih Pak Rus, terima kasih Mbak. Terima kasih. Terima kasih juga untuk Ganesha Team semua. Iya. Terima kasih Pak Kogito. Terima kasih. Kami persilakan untuk meninggalkan Mbak ruang. Iis. Terima kasih Pak Rus. Ya, Pak Edi, terima kasih Bu Haryanti, Pak Neru, Pak Imam Punila, Terima kasih semuanya. Pak Joko. Pak Rus ya. Terima kasih. Ya, Bu sehat Nita. Pak Dion, Pak Gudon, Meru. Pak Imam Taufik, Pak Ono. Salam dari Bali, Pak Rus. Sehat. Ya. Meli, Pak Ahmad Fatoni, Ahmad Fatoni. Komang dari Bali, Komang Sujana. Iya Pak Rus, terima kasih. Bu Rohayati, Bu Haryanti, Bu Yuli.